Itu tamu bisa tersinggung loh digituin tadi loh. Merasa diteriakin, merasa diusir. Kalau masalahnya ke operasional tidak bisa diselesaikan oleh kalian, lapor dong ke saya. Biar kita dudukin bareng-bareng, kita selesaikan. Pada saat kalian memang tidak bisa diatur ya kan, pilihannya mau bertahan atau mau keluar. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gua William. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Ya, kangen banget sama setiap perusahaan yang gua handle. Corazon, Geng Ayam, 20 hari gua ada di Kota Palembang. Baru landing kemarin 2 hari yang lalu. Hari ini langsung aktivitas, dan bisnis pertama yang gue handle atau yang gue datengin adalah Corazon dulu. Hari ini setelah 20 hari nggak kontrol ke bisnis-bisnis, puji Tuhan ya, semuanya cukup baik-baik aja. Ya, hari ini kita ada di Corazon, ya, ada banyak reservasi. Tito, hari ini reservasinya ada banyak nggak? Hari ini reservasi cukup banyak kok. Ada di area dalam depan kolam ini ada 30 orang. 30 orang di mana? Ya, di ini yang panjang. Ini apa? Alakat? Di Alakar. Jam Tapi berapa? udah pre-order jam 2. Cuma Oh, kalau masih misalnya, lama. karena kita prepare dulu karena kan takutnya nanti ada yang isi dan Nah, terus ada reservasi lagi nggak? Ya, ada reservasi lagi di depan kok. Di depan? Itu 35 orang kok. Oh 35, yang Ya. itu 30, ini 35. Oh, Oh, ini, 30 semua, oh satu oke. keluarga. Ini 30, ini 35, dalam 30 dengan beberapa table yang udah keisi ya. Oke, sisanya tinggal nyambut tamu-tamu ala carte. Gimana? Selama 20 hari aman semuanya? 20 hari terkontrol karena memang semua koordinasi kan berjalan dengan lancar. Oke, siap. Ya, teman-teman, 20 hari gua tinggalin semua brand bisnis yang gua pegang karena ada kerjaan penting di Kota Palembang, dan hari ini kembali beroperasional. Kangen juga sama tim, sama anak-anak. Sekarang kita intip ke dapur. Assalamualaikum. Bang, sehat. Kok kuning ikannya di minyaknya ya? Aman ya, ya? Ini apa nih? Steward? Baru? Oh, si itu cabut ya? Enggak ya? Sahabat gua nih. Gimana nih, Bang? Kangen ya? Iya benar, 7 tahun nggak ketemu. 2 tahun? 7 7. tahun? Kok mau cium nggak enak? Lihat di TV nanti. Oh, ini cucu? Cari makan di sini. Beneran? Beneran? Oh iya? Oh, cucunya Pak Eman? Oh ya, nggak apa-apa, kerja yang benar ya. Kalau ada apa-apa ngomong, belajar masak sama kakeknya. Nanti bisa gantiin kakeknya, ntar lagi mau pensiun 20 tahun lagi. 20 tahun mau ada koma kayaknya. Oh, ini yang baru nih, udah. Yang baru datang berapa? Yang lama jangan pakai lagi, udah. Ini cuma buat potong doang katakan. Oh, iya benar. Tempat pizza baru beli, ganti tuh. Cakep kan? Yang lama udah pada jelek-jelek, udah pada kayak gini, gua ganti semua. Pakai yang ini aja, yang lama udah di BS-in. Udah. Nah, mana reservasi hari ini? 6 packs. EXO, teriyaki don, jam 12.30. Udah mulai belum? Jam 2. 1 jam setengah lagi. Corazon Fresh 5, combo lokal 5. Oh, makanannya belum pesan? Makanan beratnya belum pesan? Belum PO? Ini doang, snack doang katanya. Oh gitu? Iya. Buset. Udah, poles bumbu aja. Apa? Oh, buat jam 1. Yang mana sih? Oh, nggak apa-apa, udah sikat lah. Ngapain lu bakar kagak lu bumbuin? Nanti kering dagingnya. Kalau kamu mau buat di haul, kamu nggak boleh bakar dulu, Yon. Kering nanti itu daging ikannya. Habis disiram sama anak-anak, ditahan dulu. Lu sering-sering nyobain jadi ini kan, lidahnya jadi hatam, tahu mana enak, mana enggak. Yang ini ramean cuma pesan snack doang. Pisang apa? Combo lokal sama Combo lokal 5 sama apa? sama
French fries ya. Tapi mungkin pesannya masih di ini. Oh gitu. Jadi baru pesan itu doang dipesan. Jam 2. Yang chicken wings itu punya siapa? Kenapa? Om? Chicken wings 6 punya siapa? Yang 117 yang panjang itu. Yang ini Yang juga. panjang yang depan. Oh, depan. Yang depan itu yang saya bilang 35. Pokoknya nanti kalau ada yang kurang sampein ya. Kalau asam-asam dikit mungkin dari nanasnya, kan dia pakai nanas sausnya. Seafoodnya oke. Nanti sampein kalau ada kurang. Bikinin komplimen waffle. Ya, nanti aku tanda tangan terus keluarnya nanti terakhir aja. Pokoknya mereka mau selesai makan, kamu baru keluarin. Bilang dari aku gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalkan sahabat Koko Kuliner datang ke Corazon ya, karena memang kewenangan gue di Corazon ini cukup tinggi ya. Jadi gue punya beberapa hak yang bisa gue keluarkan seperti memberi diskon, memberikan komplimen, dan ya beberapa hak yang memang bisa dikeluarkan di keadaan-keadaan tertentu untuk membuat customer gue jadi lebih happy gitu ya. Gue pegang Corazon ini udah nggak ngitung sama sekali. Gue udah merasa Corazon ini udah bagian dari hidup gue ya. Kemajuan pesat Corazon sampai ada di titik seperti saat ini bikin gue benar-benar happy sekali. Corazon bisa ada di titik ini selama ini ya. Di luar itu juga kepercayaan owner yang diberikan ke gue tuh bikin gue benar-benar makin tertantang untuk bikin Corazon jadi lebih baik lagi. Ada hal menarik yang hari ini akan gue sampaikan ke teman-teman semuanya. Nanti teman-teman akan tahu. Pasti gue minta teman-teman semuanya untuk sama-sama mendoakan, mensupport. Tapi apakah itu nanti gue akan kasih tahu teman-teman semuanya. Penasaran kan ya? Kameramen gue juga penasaran nih dari muka-mukanya ya kan. Ada apa nih? Ya sih. Intinya nih masih perencanaan. Tapi teman-teman akan tahu nanti. Gue kasih tahu ya. Gue mau fokus di operasional dulu soalnya. Tito, anak-anak kenapa jadi pada kagak greeting tuh dari tadi, greeternya keluar masuk nggak ada yang greeting loh. Kamu di grup di remind aja kalau greeternya welcoming, di greeting dong tamunya. Dari tadi ya nggak ada yang ngomong kan ya? Ngomong apa tadi gua? Sampai di mana gua? Oh, diskon. Teman-teman yang mau datang ke Corazon harus bilang kalau kalian penontonnya Koko Kuliner atau sahabat Koko Kuliner di awal ya. Nanti teman-teman dapat diskon 10% tanpa syarat dan ketentuan apapun. Tapi kalau teman-teman belum print bill masih bisa. Nanti misalkan ingatnya pas mau settlement gitu. Oh, aku penonton sahabat Koko Kuliner gitu. Penonton Koko Kuliner nanti bisa dikasih diskon. Tapi kalau udah di print bill baru ngomong ya nggak bisa karena udah dicetak gitu loh. Thank you ya yang selalu support Corazon sampai dengan detik ini. Antusias teman-teman untuk selalu datang ke Corazon ya. Hari ini kita ada reservasi cukup banyak yang udah kelihatan 35 dan 35 ya. Tadi kata Tito itu 30 tapi ternyata 36 ya. 36 sama 35. Terus hari ini Sabtu ya, kita ada live musik. Ini baru mau mulai habis break. Live musik kalau Sabtu siangnya akustik organ tunggal. Sabtu malamnya full band. Kalau kita hari Minggu dari siang sampai malam itu organ tunggal ya. Enjoy di video Corazon hari ini sahabat Koko Kuliner semuanya. Apa ini black pepper ya? Ya. Ini masih pakai resep aku. Iya. Masih pakai resep aku nih. Iya. Saus dis kan kita baru beli waktu itu. Jelek banget masa chicken wing pakai ini, nggak bagus. Pengajuan lagi beli sekalian 48 lah. 48 berarti 40 sin kan. Nggak boleh lah masa chicken wings kayak begini, platingnya jelek banget. Kamu report aja arahan dari aku suruh beli. Jelek banget chicken wingsnya, piringnya cakep, masa saus disnya pakai mangkok. Gara-gara Wira nih buang-buangin mulu nih, goblok Wira nih. Buangin ya? Enggak, isinya tuh gimana ya? Mau jadi jatuh pecah. Iya, jatuh pecah. Nah, tuh.
tanpa gula, tapi kurang gurih sama asin. Ya, ambil mecin sama kecap ikan aja cukup. Sedikit. Ya, mecin setengah sendok, kecap ikan kamu masukin 3 kali semprot. Nah, sama kecap ikan. Lagi. Ya, aduk dulu, cobain lagi. Tapi keasinan nggak? Enggak kan? Nah. Tuh, ini kayak udang 40 nih. Nah, ini paling ukuran 25-an tuh. 25-30 lah ya. 25. Nah, kalau ini ya, ini gede. Nih, ini kecil banget nih. Kalau kayak gini udangnya kecil ya nggak boleh nggak toleransi gitu loh ya. Nggak apa-apa, nyomot aja satu. Kan kalau tamu kita beli udang bakar 100.000 kecil-kecil begitu kecewa. Jadi tambahin aja porsinya banyak kan, nggak apa-apa. Apinya gedein lagi, jangan lama-lama. Ini apa? Cumi, gurame ya. Jangan lama-lama. Mana mati apinya itu? Nanti dagingnya kering kalau kamu nggak ada api. Kalau apinya udah anteng, gedein lagi. Nggak boleh goreng pakai api minyak dingin tuh nggak boleh. Nanti dia nggak garing. Gedein aja, ini udah dingin minyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini aku ngumpulin kalian. Yang pertama pastinya aku berterima kasih dulu sama kalian. Selama kurang lebih 20 hari saya tinggal, tidak ada suatu hal yang terlalu berarti yang terjadi gitu ya. Artinya operasional berjalan dengan cukup baik. Aku yakin dan percaya ini semua juga berkat memang kerja keras dan kalian lah ya. Nggak mungkin semuanya bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kalian atau peran kalian di dalamnya. Dari setahun belakangan ini kan baru kali ini aku bener-bener nggak datang hampir sebulan ya, 20 hari ya. Dari segi operasional baik-baik aja. Atau ada yang pingin kalian diskusikan nggak? Jadi aku bisa tahu ada nggak adanya aku ada permasalahan yang berarti nggak? Internal kalian, perdebatan dan lain sebagainya. Makanan apa? Kalau misalnya kayak ada yang salah sedikit lah, misalnya kayak agak kurang gitu aja. Kita Oh, ketamu berarti? Enggak, maksudnya dari Antara pas ini aja. antara internalnya dapur kok. Kayak misalnya kan Yono udah didelegasiin kan kalau misalnya dapur emang ada yang kurang, makanan itu harus Dikembalikan. lagi. Iya, gitu. betul. Nah, di situ mungkin Yono atau dari cooknya masih belum terbiasa. Jadi Masih belum nerima. Masih belum terbiasa. Itu terjadi kepada HOD-nya atau maksudnya Adi atau Pawar ke Yono atau ke staff di antara kalian juga? Ya, yang kayak gini-gini memang kita harus diskusikan biar semuanya bisa menjadi profesional ya. Kalau perihal itu diingat betul, memang Yono ini memang sudah kita jadikan ujung tombak dari restoran kita loh ya. Jadi koki masak terus nggak berhenti, dia kan lama-lama lidahnya akan kebas ya. Nah makanya kita harus ada beberapa lapisan dari koki masak, merasa udah enak, dilempar ke checker. Checker tuh Yono udah saya push terus untuk mempelajari rasa. Artinya harus tahu kalau ayam asam manis tuh rasanya begini, ayam saus mentega tuh rasanya begini. Yono tuh penyaringan pertama, penyaringan terakhir ada di checker floor. Jadi kalau menurut Yono lolos, menurut checker floor nggak lolos, diskusilah kalian. Gitu, memang harus berlapis biar keluar ke tamu tuh udah sempurna. Ya biasa kalau di checker floor itu nggak mengenai rasa tapi mengenai plating. Ya jadi menurutku para cook mau itu Chinese, Western, Nusantara, Japanese semua harus terima kritik. Tapi di sini masalahnya leader kita di kitchen ini dua-duanya dari work section. Artinya Pak War dengan Adi harus sering muter-muter Pak ke section lain kalau lagi santai. Kalau lagi nggak terlalu lama itu sering-sering kontrol. Main-main ke sectionnya Pak Eman, ke sectionnya Western, bantu cek. Kalau teknik dasar masak kan cara goreng, cara steam, kan semua sama. Memang mungkin kayak Pak War nggak begitu memahami Japanese kan, tapi kan dari tekstur goreng, cara goreng itu kan kelihatan. Dan kalau kayak PR-nya Pak Eman sampai sekarang kan joroknya ini nih yang kita masih belum ada obatnya. Gitu. Dia tuh bisa habis motong mentah ke motong matang. Pada di operasional nggak ada orang tua, nggak ada anak-anak, nggak ada senior junior, salah tegor. Jadi ya memang Yono ini poin terakhir. Karena kenapa? Kalau misalkan kalian cooknya tersinggung di komplain sama Yono, nanti kalau yang komplain tamu gimana? Ya kan? Lebih baik di komplain teman sendiri, baru di komplain tamu. Gitu. Kalau udah 2 kali penyaringan masih di komplain juga kan kebangetan. Ya, tapi kesalahan kan pasti ada. Dari tim floor nggak ada masalah. Sejauh ini sih kok nggak ada kendala ataupun masalah apa sih kok. Maksudnya yang memang ini ya, yang memang berat gitu. Jadi operasional aman. Sampai sekarang. Nah, tuh yang kayak gitu-gitu tuh nggak boleh tuh.
Itu biangnya si Jawa, harus ditegur. Jawa makin kesini, kalau kalian anak floor menyadari, attitude-nya agak turun loh. Nggak seperti dulu awal datang. Bener nggak? Kalau memberikan dampak negatif, bisa saya lay off nanti. Jadi Tito kalau masih bisa dibilangin. Itu tamu bisa tersinggung loh digituin tadi loh. Merasa diteriakin, merasa diusir. Satu hal yang dari tim floor yang nggak berjalan dengan baik menurutku, ya ini kedatangan aku nih dari pagi, anak floor nggak begitu greetings. Jadi greeternya masuk, welcome to Corazon. Timnya nggak ada yang nyambut. Ya sampai aku tegur Tito baru ngomong ke anak-anak. Artinya ini ada yang kendor, nggak bisa begitu ya. Lapisannya kan ada dari Tito ada Irwan ada Ojak ya, itu harus benar-benar berjalan Jak. Kalau kamu lihat anak-anak mulai kendor, nggak ada greetingnya, ditegur dong. Ini kan SOP kita gitu. Dari anak floor yang aku lihat itu sih yang paling kelihatan ya. Jadi apa greeternya nanti jadi ikut-ikutan malas. Karena apa? Mereka bawa tamu udah welcoming, kalian nggak jawab. Kan dia malu greeternya, teriak sendirian gitu kan. Nah setelah ditegur tadi kalian dengar sendiri, kayaknya mungkin nggak terima ditegur karena nggak greeting. Ya kalau emang nggak bisa kita kasih bukti aja, nggak bisa ikutin aturan perusahaan kita sikat, kita berhentiin aja. Ya aku pikir Corazon ini dari segi omset sudah baik, tim udah cukup solid ya. Cukup membanggakan lah, saya bangga lah dengan kalian semua ya. Artinya saya juga minta kalian untuk jujur mengenai apapun yang terjadi pada operasional. Komplain makanan, komplain pelayanan, kalau ada masalah, itu didiskusikan. Kalau masalahnya ke operasional tidak bisa diselesaikan oleh kalian, lapor dong ke saya. Biar kita dudukin bareng-bareng, kita selesaikan. Jadi jangan sampai ada contohnya lah, staff yang nggak akur atau berantem, nggak selesai di kalian, terus jadi musuh-musuhan, nanti di dalam tim jadi kubu-kubuan, ada kubunya Irwan, ada kubunya Ojak, ada kubunya Tito gitu. Yang teman-temannya Irwan nggak mau ngobrol sama Tito, teman-temannya Tito nggak mau ngobrol sama Ojak. Kalau udah begitu nggak sehat nanti tim kita. Ini menurutku belum terjadi, tapi jangan sampai terjadi. Ya, beberapa waktu kan kemarin kita sempat low penjualan, kita push lagi, rame lagi. Ya, tapi artinya kalau itu terus harus dievaluasi ya, apalagi kan kalian nih tim lama semua nih, orang lama nih. Aku kan berharapnya kalian ya jadi hidup matinya Corazon. Kalau bisa kenapa enggak? Tapi kalau kalian ada opportunity di luar ya itu lain cerita ya. Tapi selama kalian jadi timnya Corazon ya aku maunya kalian jadi tim yang solid. Dari kitchen sendiri ada beberapa menu yang memang beberapa kali dikomplain. Apakah itu dari teknik masak, apakah itu dari rasa. Nanti dalam waktu cepat kita akan evaluasi semuanya. Hari apa kemarin aku bilang? Kamis ya? Kamis kita evaluasi semua ya. Aglio olio itu masalah SOP doang, suka berminyak. Carbonara juga sama. Terus apa lagi? Bolognese komplainnya paling asem ya, suka begitu keaseman ya. Mungkin ya tomato puree-nya atau apa kan. Terus kemana lagi? Thai, pedesan, Mongol ya, kemanisan dan lain sebagainya. Lada hitam udah cukup oke sih, cuma nanti kita coba evaluasi lagi deh. Ya itu nanti menu-menu itu yang beberapa kali dapat masukan dari tamu, kita harus evaluasi. Karena kita maunya sempurna. Kalau bisa tidak ada kesalahan sekecil apapun. Ya. Nah ini yang selanjutnya ya, kalian tuh sebenarnya ada morning briefing nggak sih? Aku pingin kita biasain jadi restoran yang profesional deh. Jadi morning briefing tuh wajib. Bisa nggak kalian laksanain? Pilihannya antara dua, sebelum buka atau di jam siang pada saat semua udah kumpul. Kita sepakatin dari sekarang. Ya tim siang masuk siang punya briefing sendiri dan briefing di belakang kan. Tim pagi kadang briefing kadang enggak begitu kan, karena masuk biasa ada tugas masing-masing. Jadi efisiennya kita briefing setiap siang dan harus semua. Jadi kalian nggak usah ada morning briefing, nggak usah ada briefing shift siang. Dibiasakan tiap hari bagus. Kalau emang tiap hari boring, seminggu harus ada 2 kali briefing. Tim kitchen punya briefingnya sendiri, dikepalai oleh Adi, Pawar, dan Yono. Tim floor punya briefing sendiri, dikepalai oleh Tito, Irwan, dan Ojak. Berlaku seminggu 2 kali, di jam 12 sampai jam 1. Di saat udah nggak ada tamu, semua tim harus kumpul. Apa sih yang dibahas pada briefing ya? Kalian kumpulin tim kalian, ya mau floor, mau dapur. Kalau ada kesalahan tuh pada operasional Pak, dicatat. Oh hari ini, Kamis, tanggal 13, bla 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 bla. Tamu marah gara-gara teh manis keluarnya lama, dicatat. Oh piringnya kotor. Piring kotor jangan nyalain steward, kalian lah. Kan kalian tim floor, sebelum ke tamu pasti ke kalian. Jadi jangan biasain apa-apa nyalain orang. Kalian kan di sini kan leader-leadernya. Salah itu ujung tombaknya di kalian. Saat ini SOP udah bagus, omset udah cukup baik, karyawan udah lumayan banyak, ya kan? Kita semakin berkembang saat ini. Ya aku mau Corazonnya juga manajemen internal kita jadi lebih profesional. Kalau aku zaman di hotel dulu, morning briefing itu setiap hari. Ada nggak ada dibahas kumpul. Ya, jadi setiap ada masalah di operasional tiap minggunya dicatat sama kalian. Tim kitchen juga sama. Oh kemarin kita dapat komplain, carbonara terlalu berminyak, nasi goreng terlalu berminyak. Dimasukin dalam briefing. Walaupun yang melakukan kesalahan Adi,
masak nasi goreng dikomplain, atau Pak War masak sop ikan dikomplain. Saling mengingatkan, oh kemarin Pak War nih masak ini, aku rasa begini. Dan kalau briefing jangan ada ketersinggungan, semua harus terima. Itu namanya pendewasaan dalam tim. Setiap briefing, foto bareng report kalau kalian habis briefing. Bisa? Tok? Yawan? Ojak? Pak War bisa ya? Aman ya? Biar kalian tuh ada chemistry-nya sama staff. Kalau enggak, kalian enggak dekat sama staff nanti. Aku lihat begitu sih. Aku memang jarang datang seminggu sekali, 2 kali, tapi aku selalu memperhatikan kalian. Jadi ya, yang ini nongkrongnya sama ini. Paling nggak dengan adanya briefing satu sama lain, saling kenal lah. Paling nggak pernah ngobrol. Dilakukan mulai hari Senin besok bisa ya? Terserah kalian mau lakuin hari apa aja, yang pastinya seminggu harus ada 2 kali briefing. Kalau bisa briefing pertama tuh, misalkan Selasa atau Rabu, briefing keduanya hari Jumat. Jadi sebelum menyambut weekend. Apalagi kalau Sabtu Minggunya banyak reservasi. Nah itu paling bagus, kalian melakukan briefing. Guys, besok ada event gini, kita mulai masak jam segini ya. Kalian lah ini mentornya, bos-bosnya. Ya karena Corazon sudah dipegang aku secara penuh, aku juga maunya Corazon mengikuti perusahaan-perusahaanku lainnya. Kekeluargaan, kerjasama, solidaritas, saling mengayomi, itu jadi hak nomor 1. Laporan-laporan lah ya mengenai diantara kalian ada yang suka marah-marah ke anak buah tanpa sebab, ngomel-ngomel, masalah pribadi dibawa ke tempat kerjaan. Saya dapat semua report itu. 20 hari saya di Palembang, kan jam 9, 10 selesai kerja udah nggak ngapa-ngapain. Jadi saya banyak pikiran kosong. Kalau saya di Jakarta kayak gini aktivitas, pulang masih ke kantor saya, ngurusin bisnis-bisnis saya. Saya baru tidur jam 2, jam 3 pagi, jadi tiap hari penuh. Jadi saya banyak pencatatan, banyak pengulasan. Aku mau kita semua semakin dewasa. Ya kalau ada masalah pribadi di rumah, jangan dibawa ke tempat kerja. Be profesional. Berantem sama istri, bantu sama kakak, sama adik. Ya jangan karyawannya pada disemprot, nggak boleh dong. Datang ke operasional, datang dengan profesional. Kalau karyawan ngelakuin kesalahan, bukan dimaki-maki, bukan dimarahin. Ditegur dulu, toh. Ya setelah ditegur, nggak ngelakuin kesalahan lagi, baru kita sikat. Nggak ada salahnya kita keras sama karyawan. Salahnya apa? Nggak ada. Tapi kita sebagai pemimpin, semena-mena lebih nggak boleh. Masa cuman numpahin kuah aja harus dimaki-maki, kan nggak boleh. Ditegur, hati-hati dong kerjanya. Habis ditegur, begitu lagi, baru lu sikat aja, gak ada masalah. Tapi jangan baru ngelakuin kesalahan sedikit, udah kalian hantem. Ya jiper lah mereka, apalagi anak-anak cuman dewe. Dia merasa gue cuman dewe, gaji harian, gue dimaki-maki kayak gini, mending gue besok gak masuk. Kita kalau weekend pasti butuh dewe kan, karena rame. Kalau kalian dewe aja digituin, mau jadi apa? Bukannya artinya karyawan harus disayang-sayang, tapi kita memanusiakan apa yang memang harus kita lakukan gitu loh. Ya udah, paling dari aku gitu aja. Kerjasama tolong dijaga yang baik. Ini demi kita semua ya. Selama kalian masih nyari duit di sini, selama kalian masih merasa ini adalah tempat kalian mencari rezeki, aku rasa ini adalah hal yang sangat wajar untuk aku ingatkan ke kalian. Bukannya karena aku dapat kepercayaan sepenuhnya dari owner, terus aku bisa negor kalian seenak-enaknya. Aku juga merasa kalian adalah bagian dari saya gitu. Tapi pada saat kalian memang tidak bisa diatur ya kan, pilihannya mau bertahan atau mau keluar gitu ya. Jadi perusahaan yang sehat memelihara karyawan, tapi karyawan yang tidak sehat ya nggak boleh dipelihara juga gitu. Menurutku kita ini udah terbentuk timnya. Jadi jangan sampai ada yang tersakiti dan merusak persaudaraan kita. Yang bawah-bawah berantem kalian akurin. Nah kalian yang di atas juga jangan pada beranteman ya. Jangan ada merasa yang saling tersaingi. Nanti Ojak pinter, Irwan tersaingi. Nanti Irwan pinter, Tito tersaingi. Enggak. Kita bikin sebagaimana saat Tito sakit. Pikirannya begini, Tito sakit, Irwan bisa gantiin. Irwan sakit, Ojak bisa gantiin. Udah, itu yang paling positif. Yang paling terakhir adalah kita sangat nggak nyangka ya Tok ya. Di bulan Mei, santai banget ya jualan ya. Tembus target loh. Ya aku nggak nyangka loh bulan Mei kita tembus target loh. Padahal jualan sesantai itu. Kenapa? Kayaknya kita sudah terbiasa. Ya kan, sudah terbiasa waktu Desember dihajar, dari Lebaran dihajar. Jadi pada saat bulan Mei itu total omset hampir 900 juta ya. Hampir 900 ya. Dan aku nggak merasa kita tuh berantakan loh. Itu malah aku ngerasa, aduh ini mah gak bakal tembus target, santai banget. Feelingnya kayak sepi ya. Tapi alhamdulillah, itu aku gak nyangka loh pas closing. Oh gila, kita dapat 900 juta, itu luar biasa. Menurutku itu berkat kalian semua, berkat kerjasama kita ya. Jadi ya tolonglah kalian jagalah ya. Jangan sampai apa yang udah kita bangun rusak lagi. Bulan ini sih agak low, bener-bener low. Tapi ya nggak apa-apa, ngarepin selalu rame juga nggak bisa. Aku harap kalian semua benar-benar bisa jaga kepercayaan dari aku. Seperti biasa lah ya, karena kita tembus target, aku mau ngasih kalian dikit uang jajan dari kantong pribadi aku. Tapi jangan bilang ke staff ya, nggak boleh. Ya, walaupun direkam, tapi kan staff belum tentu nonton, nggak apa-apa. Awal yang warna biru katanya. Terima kasih kok. Gitu. Daerah nggak masuk salah sendiri ya. Makasih kok. Ojak. Ya, dari aku gitu aja ya. Semoga
rezeki yang aku kasih ini pure dari aku, bukan disetting dari perusahaan, benar-benar dari kantongku pribadi buat kalian. Karena aku merasa apa yang aku dapat itu juga bagian dari kalian. Makasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman semuanya bisa dilihat nih jam 2 siang kondisi kita di Corazon Resto and Coffee ya. Okupansinya hampir 100%, hampir 100% ya. Ini baru datang orang kurang lebih 16 ya. Terus ini table terisi, terus teman-teman bisa lihat juga di area outdoor kita juga ramai. Terus di area ini reservasi 36 orang juga udah datang ya. Ya intinya hari ini ramai banget deh. Kita udah briefing tim, briefing leader ya. Untuk Corazon tuh to be honest, gue happy banget. Timnya cukup bisa diandalkan. Dan sebenarnya dari segi kerjasama tuh cukup baik ya. Itulah ya warna-warni kita main di dunia F&B ya. Karena di dunia F&B kita nggak cuma ngurusin makanan, minuman, barang, produk, dan lain sebagainya. Tapi kita ngurusin SDM teman-teman ya. Ngurusin orang artinya ngurusin karyawan. Ngurusin orang juga artinya ngurusin customer. Gitu ya, jadi memang ini tuh bener-bener yang bisnis tuh yang memang bener-bener complicated banget ya kalau di F&B ya. Dangdutan lagi tante-tante. Oke lah ya, enjoy di video Corazon hari ini. Sekarang di belakang gue nih Corazon. Ini yang area belakangnya live musik. Belakang live musik. Ya, area smoking enggak ya? Enggak, smoking yang ini kok yang payung. Ya, Tapi pokoknya area ini payung luar. kita belakangnya, area dari belakangnya Corazon ya. Terus ini ada jembatan apung. Apa yang akan terjadi pada Corazon toh? Gue udah bilang gue mau mengejutkan para sahabat Koko Kuliner. Oh, oke. Ya kok, jadi ini area yang rencananya kok dan teman-teman yang mau kita Corazon itu kan berdiri udah 4 tahun kok. 4 tahun. 4 tahun. Jadi kita kan nggak mau yang gini-gini aja, nggak mau yang gitu-gitu aja. Pengennya yang luar biasa. Nah, kebetulan bos kita duitnya banyak. Nah, itu juga. Jadi lagi bingung mau buang kemana. Nah, kan karena bingung buang kemana, otomatis, ada tanah nganggur nih kok. Jadi kita pengen bikin suatu hal yang beda kok. Yang beda. Jadi teman-teman ya ini semua juga berkat kalian lah ya. Setahun belakangan ini Corazon punya omset yang baik. Ya betul. Terus juga cukup stabil ya. Stabil. Jadi yang teman-teman lihat saat ini di belakang gua ya, itu Corazon. Di belakang Corazon ini ada jembatan kuning dulu yang mau nyebrang ke area Apung. Nah di sini nih tanah kosong yang kita berdiri, tapi ini masih rencana ya. Masih rencana kok, ya. betul. Rencananya kita Corazon mau expand ke sini. Kita mau memperluas tanah kita nih teman-teman ya. Karena antusiasnya dari customer Corazon itu luar udah biasa. membludak, luar biasa ya. Kita kalau satu minggu tuh kadang-kadang sampai waiting list. Yep. Karena kalau masih jam-jam segini tuh tamu jarang mau di atas. Sebenarnya di atas kosong. Tapi mereka maunya di bawah, makanya kayaknya kita harus expand ke bawah. Ini perencanaannya bakal jadi apa sih belum tahu ya. Maksudnya temanya, terus bangunannya seperti apa. Tapi kalau gua sih kayaknya ini prefer kita bikin main yang alam-alaman. Ini masih nanti kita bikin rata tanah dulu. Setelah rata tanah ya nanti kalau gua sih di pikiran gua saat ini kayaknya ini bagus banget karena Corazon ini kita nge-grab customer middle to up ya. Betul. Gua rasa di sini bakal jadi semi fine dining nih oke banget. Tema-temanya kebun-kebun, terus makannya nanti pakai lilin. Waduh, canggih banget. Jadi pokoknya di setting yang semaksimal mungkin, secantik mungkin, Ya, secakep romance. Ya. Pokoknya pulang dari Corazon pasti check in. Wow. Hotel dekat kok. Tinggal nyebrang. Tinggal nyebrang. Ngapain di hotel? Ya main kelereng. Kelereng. Oh iya. Ya, kurang lebih gitu sih. Ini satu hal baik yang harus kita sampaikan ke teman-teman. Walaupun ini masih perencanaan ya. Tapi ya semoga jadi, semoga ada jalannya, dan gua harap ya ini menjadi satu langkah berani untuk Corazon ya. Kalau memang ini akan jadi dibangun, wow, ini sih luar biasa sekali ya.
udah kita bukan salah satu ya, cuman restoran terbesar ya kok ya. Terbesar. Di Sebenarnya bukan terbesar sih menurutku untuk saat ini ya, tapi dengan kapasitas penampungan terbanyak. terbanyak betul. Restoran yang gede-gede tuh Kapasitasnya ada juga, tapi kapasitasnya kecil-kecil karena mungkin mereka tuh bangunannya artistik dan lain sebagainya. Kalau kita Corazon kan plong gini ya. Yap. Mungkin di Sentul City ya. Ya, di Sentul City betul. Kita penampungan paling besar. paling besar lah, ya. betul kok. Untuk restoran ya, jangan samain sama hotel. Kalau hotel sih ya mereka kan punya ballroom, punya apa ya. Tapi untuk restoran sendiri secara independen, ya kita Corazon Corazon yang paling besar di Sentul betul. City. Bisa nampung kita 400 pax, mungkin kalau standing party bisa 500 atau bahkan lebih ya. Lebih kok. Kalau standing ya. Ya kalau mau bikin event di sini murah banget. Kita punya buffet service tuh start from 125. 125.000. Ya itu udah Udah premium punya kok. premium ya. 125 tuh apa aja tuh? Ada isiannya sudah dapat karbohidrat 2 macam. Karbohidrat 2 macam apa aja? Terusnya Oh, nasi ada mie. Nasi mie. Ya, contohnya. Oke. Contohnya Terus terusnya ada sayurannya. sayur, Terusnya ada proteinnya. proteinnya. Ayam atau ikan. Ayam atau ikan. Ya, seperti Terus? itu kok. Terusnya dia ada goreng-gorengan. Gorengan. Oh, dapat gorengan ya? Gorengan 125 ya? atau Dapat nggak sih gorengan? Dapat ya? dapat gorengan. ya? Dapat atau telur. Yang gorengan atau Oh, telur gorengan itu. atau telur. Iya, Iya. olahan itu kok. Terus selanjutnya masih ada buah, Masih ada buah, minuman, dan iya. lain sebagainya. Ya, gitulah ya. Luar biasa, Corazon hari ini rame banget. Reservasi juga banyak. Pokoknya nanti kita lanjut lagi di malam lah, pas live Live musik musik ya? mau mulai. Thank you, Tok. Itu kita pakai susu campur santan sedikit. Iya. Kalau soto Betawi pakai full santan, dia terlalu mahtel, enak. Kalau ada susunya, jadi nggak terlalu kental. Siapa aja bisa makan. Ibu bapak makasih ya. Kalau ada masukan sampaikan aja, kita terima kok. Makasih ya. Oke teman-teman semuanya, menutup malam hari ini di Corazon Resto and Coffee jam 7 malam tepat, live musik kita udah mulai. Dan teman-teman bisa lihat antusias sahabat Koko Kuliner semuanya yang menikmati malam di Corazon Resto and Coffee ya. Malam ini padat banget, di lantai 2 semuanya yang makan rata-rata family menikmati kita punya live music teman-teman. Nah teman-teman semuanya, gua akhirin video kita di Corazon hari ini. Yang pastinya gue mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah selalu enjoy di video Corazon. Dan semoga setiap episode Corazon bisa memberikan wawasan baru, pengetahuan baru, pengalaman baru buat teman-teman semuanya di dunia F&B. Oke guys, thank you so much for watching video hari ini. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu, Tuhan memberkati.